Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola hidup yang benar pada sistem saraf. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Saidah Mualna Ramanda, kelas biologi 6, judul pola hidup yang benar pada sistem saraf. Dan di sini ada daftar isi, yaitu pengertian pola hidup yang benar pada sistem saraf, fungsi sistem saraf, macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia, bagian dari sistem saraf. Dan di sini ada pengertian pola hidup yang benar pada sistem saraf. Sistem saraf pada vertebrata secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat (SSP) dan sistem saraf tepi (SST). SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SST utamanya terdiri dari saraf tepi yang merupakan serat panjang yang menghubungkan SSP ke setiap bagian dari tubuh. SST meliputi saraf motorik yang memediasi pergerakan-pergerakan voluter. Disadari sistem saraf otonom meliputi sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis, dan fungsi regulasi pengaturan involuter. Tanpa disadari, dan sistem saraf enterik pencernaan, sebuah bagian yang bebas dari sistem saraf yang fungsinya adalah untuk mengontrol sistem pencernaan. Dan di sini juga ada fungsi sistem saraf. Fungsi utama sistem saraf adalah sebagai jaringan komunikasi tubuh yang mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh. Bagi yang disadari maupun tidak disadari, sistem saraf memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Dan ada juga menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh, mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangan, mengatur berbagai kegiatan dalam tubuh seperti berpikir, melihat, bergerak, dan mengatur kerja organ tubuh. Bertanggung jawab untuk kecerdasan pembelajaran dan memori, mengendaliai emosi, gerakan, persepsi, dan panca indera. Sistem saraf terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Dan di sini ada gambar pola hidup yang benar pada sistem saraf. Hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan sistem saraf. Pola hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan sistem saraf. Gangguan saraf atau neuropati dapat menimbulkan beberapa gejala seperti kesemutan dan mati rasa, mata kabur atau penglihatan ganda, sulit berbicara atau memahami pembicaraan, fungsi, dan sakit kepala. Macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia. Terdapat sejumlah penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf manusia, diantaranya adalah penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, Early Vision, Bales Palsy, Meconic encephalitis, hingga tumor otak. Berikut penjelasan penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah salah satu gangguan sistem saraf yang terjadi karena sel-sel saraf dalam substantia nigra tidak mampu menghasilkan hormon dopamin yang cukup. Penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif, proses penuaan di otak, yang dapat mempengaruhi kemampuan fungsi kognitif secara penurunan daya ingat hingga perubahan perilaku. 3. Epileptis. Epileptis adalah gangguan yang terjadi karena terdapat letusan aktivitas listrik di otak yang berlebihan. 4. Blindness. Blindness adalah kondisi berupa kelemahan atau lumpuhnya saraf yang mengontrol otot wajah pada salah satu sisi wajah. Encephalitis, radang otak atau encephalitis adalah kondisi medis berupa peradangan pada otak akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur. Multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah gangguan neurologis yang diduga disebabkan oleh penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Karena sistem imun tubuh secara keliru menyerang myelin, selaput pembungkus saraf di sistem saraf pusat, tumor otak.
Tumor otak adalah kondisi medis yang terjadi karena adanya pertumbuhan jaringan abnormal di otak. Dan di sini ada gambar ketidakmampuan mengerutkan alis, ketidakmampuan menutup mata, kelopak mata terkulai, tonus otot fasia asimetris, hilangnya lipatan nasionalibal, area mulut yang tampak jauh, senyum asimetris. Dan di sini ada gambarnya, ada videonya, merupakan sel mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri 86 militer sel-sel yang bekerja sama dalam menerima maupun yang mengantarkan impuls antar otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Salah satunya ada akson. Bagian ini bertanggung jawab impuls listrik ke sel saraf pada berikutnya yang berwujud tergantung organ ataupun akson. Dan kita juga punya dendrit, adalah struktur yang bertanggung jawab dari sel saraf lainnya akan bergerak dari dendrit dalam badan sel. Tahu gak, kondisi listrik di badan kita bisa mencapai 120 per detik di sel saraf yang mempunyai selubung elip. Bagian dari sistem saraf, gerakan tubuh merupakan hasil yang mengantarkan impuls oleh saraf yang menimbulkan tanggapan dan kemudian disampaikan oleh saraf motorik. Dalam bentuk gerak, sistem saraf terdiri dari jaringan saraf yang selnya padat, ketat, dan saling terkait. Sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Berikut penjelasannya. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh saraf otak. 2. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel ini membawa impuls dari dan ke saraf pusat. Saraf tepi berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Sistem saraf otonom. Kesimpulannya, pola hidup sehat, makan seimbang, konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, vitamin dari dan mineral untuk mendukung kesehatan saraf. Olahraga teratur, lakukan olahraga secara teratur untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan memperkuat saraf. Istirahat cukup, pastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup 7 atau 8 jam untuk memulihkan saraf. Mengelola stres, lakukan teknik realisasi seperti meditasi, yoga, atau deep breathing untuk mengelola stres. Terima kasih.